khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan langit, Tuhan bumi, Tuhan semesta alam, Tuhan yang tiada seorang pembicara manapun di dunia ini mampu mencakup bilangan nikmat karunia-Nya. Sungguh banyak nikmat karunia yang kita terima dari Allah. Khususnya pada pagi hari ini, nikmat hidup, nikmat kesehatan, nikmat iman. Ya. Kita bisa berkumpul untuk ngaji bersama, mengaji, mengenal Allah lebih jauh. Bapak Ibu, sungguh banyak nikmat Allah, ya, nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah, nikmat kesempatan, itu yang kata Nabi yang sungguhnya suka lupa kalau kita menikmatinya, mensyukurinya. Pagi hari ini kita akan mengenal Allah lebih jauh dengan sifatnya yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bapak Ibu, sama-sama kita pagi-pagi bersedekah barangkali ya, mari kita senyum bersama, lihat kiri kanan tetangga kita, sedekah pagi, kita semua dalam keadaan gembira, dalam keadaan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senyum. Baik, terima kasih. Baik, kita mulai acara kita dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Ar-Razi kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ba'du. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya kita membahas nama dari pencipta kita yaitu Allah. Begitu juga Allahumma, dan semua itu ulama kita memilihkannya dengan teknik-teknik tertentu untuk berzikir, dan itu boleh. Dan orang yang sering membaca nama Allah, ya Allah, maka akan muncul dalam qalbinya ziyadatul yaqin, tambahan keyakinan. Pada pagi yang berkah ini, insya Allah kita akan membahas tentang dua nama Allah, jika sempat, kalau nggak satu, lebih enak digabung, Rahman dan Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bapak Ibu yang bukan Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim berasal dari satu akar yang sama, yaitu rahmah. Sudah jadi bahasa Indonesia, rahmat. Kita sering menyebut rahmat Allah. Tapi kebanyakan kita lupa dengan maknanya. Ternyata rahmat Allah itu berarti, bermakna kasih sayang cinta Allah. Jadi kalau kita gabung begitu, kasih sayang dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya kasih sayang tapi juga cinta. Itulah makna Rahman dan Rahmah. Kata rahmah. Di dalam Al-Qur'an, misalnya surat Al-Isra, Allah memilih kata Rahman hampir sepadan dengan kata Allah. Surah Al-Isra ayat 110. Qul ud'ullaha aw ud'ur Rahman. Katakanlah hai Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Yang mana saja kau panggil man tad'u falahul asma'ul husna. Dengan nama mana saja kamu panggil Allah, Allah memiliki nama-nama indah. Nah, kita mendapatkan percikan nama-nama ini, makanya kita suka dipanggil dengan nama yang indah, nama yang bagus, nama yang kita suka. Ya. Nah, lalu kenapa yang disebut panggillah Allah atau panggillah Rahman? Dan dua nama ini seperti digandengkan. Nah, inilah kelebihan dari kata Rahman. Jadi Rahman itu
kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meliputi semua makhluknya di dunia dan di akhirat. Nah, ini kalau mau diterjemahkan, Bapak Ibu. Kalau di dalam terjemahan biasa kan cuma dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Itu terjemahan alih bahasa. Tapi kalau pemaknaan yang lebih luas dalam penafsiran-penafsiran yang ditulis oleh para ulama, yang dirasakan oleh ahli-ahli qalbu, Ar-Rahman, kasih sayang dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencakup semua makhluknya. Semua makhluknya. Bedanya pada Rahim. Ar-Rahim, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikhususkan untuk orang yang percaya kepadanya, baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi nanti kasih sayang itu khusus orang beriman saja. Ya. Kita sering mendengar kata arash, ya, dan Allah menyebutkan bahwa bumi ini dibandingkan langit itu hanya seperti cincin dilempar ke padang pasir, nggak kelihatan. Gabung langit bumi dibandingkan kursi Allah, kursi jangan dibayangkan tempat duduk, ya. Ini simbol kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika digabung langit dan bumi hanya seperti satu cincin atau biji kurma yang ada di tengah padang pasir. Gabung langit, bumi, kursi, digabung semua ini, dibandingkan arasy Allah, itu pun juga seperti biji kurma atau seperti cincin yang terdampar di padang pasir. Itu perbandingan langit, bumi, arasy dengan kursi terhadap arasy Allah. Sekarang jangan berhenti di situ. Kan hadisnya cuma menyebutkan seperti itu. Al-Quran menyempurnakan dalam surat Thaha ayat 5, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman istawa terhadap aras, istawa terhadap aras, ia beristiwa. Istiwa ini maknanya sangat banyak sekali. Ada yang menyempurnakan, ada yang bersemayam, ada yang bermakna duduk di singgasana, ini macam-macam. Karena Allah bukan benda, maka kita tidak boleh membayangkan seperti sifat benda. Ya. Ar-Rahman, aras itu jika dibandingkan dengan istiwa rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga sama, bahkan tidak terlihat. Maka tiadalah wujud aras itu dibandingkan wujud rahmaniyah, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika aras meliputi alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi aras. Maka aras itu kecil sekali dibandingkan rahmannya Allah. Maka ayatnya menyebutkan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Aras meliputi langit, bumi, kursi. Di dalam bumi ada orang beriman, ada orang yang tidak beriman. Dan semuanya dapat rahmaniyahnya Allah, yaitu Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Maka apa efeknya? Ini tanda-tanda indikator kita sudah dapat pancaran Nur Rahman. Ciri-cirinya, Bapak Ibu, kita mulai menyayangi semua makhluk, baikkah itu mukmin ataupun belum beriman. Kita sebut saja belum beriman. Kita nggak usah sebut kafir dulu. Kan iman belum sampai ke dia. Ya, kita berharap iman sampai kepadanya. Kita katakan orang beriman dan orang yang belum beriman. Baik dia manusia ataupun binatang, ataupun tumbuhan, alam semesta, semuanya ini bagian dari pancaran rahmat Allah. Jadi siapa yang nama Allah Ar-Rahman sudah bertahta dalam jiwanya, maka dia akan menyayangi semua makhluk. Mau itu anjing, mau itu kucing, mau itu apapun dia pasti sayang. Nggak ada yang dia nggak sayang. Maka aneh jika ada
orang ustadz coba sengaja menabrak anjing itu nggak ada rahman di kolbunya, ya, nggak ada rahman di kolbunya. Ya, kita berharap semoga Allah memercikan nama rahmaniyahnya itu ke dalam kolbu kita dan orang itu, ya. Apalagi orang yang bunuh orang lain, ya, bunuh anjing ini nggak boleh. Apa kata Nabi? Laula annahu ummatun minal umam. Kalau bukanlah anjing itu salah satu bagian dari umat makhluk Allah, ya, tentu aku akan memerintahkan kalian untuk membunuhnya. Nah, Bapak Ibu yang bukan Allah, jadi Ar-Rahman, ciri-cirinya sudah masuk rahmaniyah, nur dari rahman Allah ke dalam kalbu kita, kita mulai terbuka menyayangi semua makhluk. Mau dia beda faham, beda manhaj, beda aliran, beda organisasi, beda partai, beda agama bahkan. Nah, kalau nur rahman sudah masuk dalam kalbu, kita mulai mengasihi semua makhluk. Ini nama Rahman. Bedanya dengan Rahim apa? Kalau Rahim, karena Allah Ar-Rahim menyayangi, mencintai orang-orang yang percaya saja kepadanya, baik dunia dan akhirat, maka nur rahimiyah kalau masuk ke dalam kalbu, maka kita akan sangat sayang sekali kepada orang yang percaya kepada Allah. Kita akan sangat, bukan kalau Rahman mungkin simpati, Rahim sudah masuk ke bab empati. Kita akan empati dengan siapa saja yang percaya kepadanya. Makanya di dalam Al-Quran tentang kata Rahim misalnya, itu diidentikan dengan orang beriman, ya. Diidentikan selalu dengan orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita misalnya menemukan ada kalimat di Quran misalnya, Innallaha bin nasi la ra'ufur rahim. Lalu ada wa kana bil mu'minina rahima, surat Al-Ahzab, ya. Dan adalah ia terhadap semua orang-orang yang beriman rahimah. Nah, orang beriman ini dalam Al-Ahzab ayat 43 itu disebut sebagai manusia hakiki. Innallaha bin nasi. Sesungguhnya Allah terhadap manusia. Nah, itu manusia yang mana yang percaya? La ra'ufur rahim. Sungguh sangat penyayang dan sangat mengasihi, mencintai. Itu Al-Baqarah ayat 143, ya. Jadi Bapak Ibu yang bukan Allah, kata rahim itu bagian dari keistimewaan Allah SWT terhadap orang-orang yang percaya kepada, yang beriman kepada. Nah, kata rahim biasanya itu juga digandengkan dengan kata ghafur, ngampun. Maka salah satu dari bukti bahwa Allah itu hanya menyayangi orang-orang beriman dalam bab rahimiyah, maka kalimat kata ghafur selalu digandengkan dengan kata rahim. Seringnya begitu. Misalnya dalam Al-Imran ayat 129 kita menemukan yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan Allah menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Penghapus, penutup dosa. Ghafur itu penutup dosa. Rahim, yang Maha menyayangi untuk orang-orang yang diampuni tadi. Jadi, salah satu dari rahimiyah Allah adalah Dia mengampuni orang-orang yang percaya kepadanya. Orang-orang yang mau tobat kepadanya. Terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan rahim dengan wadud. Misalnya dalam surat Hud ayat 90, nah ini menariknya, ya. Ternyata kata rahim jika digabungkan dengan wadud, itu artinya lebih dalam lagi. Wadud itu kalau dalam pernikahan namanya mawaddah. Mawaddah itu fase-fase Bapak Ibu sekarang sebagian besar
yang sayangnya kepada pasangan bukan lagi sifatnya materi, tapi sifatnya sudah imateri, sifatnya sudah empati yang dalam, tidak hanya sekedar suka dengan penampilan fisik, suka dengan pemberian materi, tidak hanya dengan masalah syahwat, tapi sudah masuk kepada rasa. Nah, inilah mawaddah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Hud 90, "Wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi." Mintalah Allah untuk menghapus, menutup dosa-dosa kalian, tsumma tubu ilaihi. Lalu bertobatlah kepadanya, "Inna rabbi," sesungguhnya Rabbku rahimun wadud, sangat penyayang dan sangat mencintai, sangat dalam cintanya. Inilah makna dari wadud, yang lebih kurang. Maka Bapak Ibu yang mengatakan Allah, ini masih banyak ada digandengkan dengan Barur Rahim, Al-Azizur Rahim, ya, macam-macam. Nah, ini semua menunjukkan bahwa ada keistimewaan daripada kata Rahim. Dan yang menarik adalah, selain Bismillahirrahmanirrahim, kata Rahim disebutkan 114 kali di Quran, sejumlah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di luar basmalah, kata Rahim ada 114. Sedangkan Rahman hanya 57, lebih kurang. Apa rahasianya di sini? Di dalam hadis Nabi dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai 100 rahmat. Ya, innalillahi mi'ata rahmah. Allah mempunyai 100 rahmat. Ya. Allah mempunyai 100 rahmat. Satu aku berikan untuk semua makhluk, tapi satu itu besar. Ya. Nah, inilah sifat rahmat. Rahmat ini yang disebut Rahman. Dan 99 aku berikan khusus di akhirat untuk hamba-hamba. Ya. Kira-kira kita bisa bayangkan dengan rahmat Allah yang satu itu, sehingga Allah menyebutnya Rahman, semua yang ada di dunia ini, mulai dari awal penciptaan langit dan bumi sampai hari ini, semuanya dapat rahmannya Allah. Nah, nanti, bahkan mulai dari sekarang, orang-orang yang kalbunya percaya kepada Allah, setia kepada Allah, tubuh kita mungkin berdosa, pikiran kita mungkin berdosa, tapi kalbu, hati, ruh kita mesti setia kepada Allah, percaya terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka fahamlah kita, satu riwayat menyebutkan An-Rahman. Ya. Akulah Ar-Rahman, dan aku menciptakan rahim, ya, silaturahim itu kan dari sana, sebagai pecahan dari namaku. Maka karakter lain daripada orang yang dapat pancaran Rahman, Rahmaniyah dan Rahimiyah, ini gabungan. Kalau tadi kita bisa Rahman dan Rahim, sekarang di kolbunya ada Rahmaniyah dan Rahimiyah. Apa ciri-cirinya, indikator dalam kolbunya, dalam dirinya? Orang ini suka berbaik sangka kepada makhluk Allah, suka berempati, bersimpati kepada semua makhluk Allah. Dan yang ketiga, suka bersilaturahim, suka menyambung jalinan kasih sayang. Sahabat Nabi pernah mengira bahwa menjambung silaturahmi itu adalah dengan cara kalau kita dikunjungi, kita balas mengunjungi. Lalu Nabi mengatakan tidak, ya. Al-wasil laisa bil mukafi, ya. Laisa al-wasil bil mukafi. Tidaklah orang yang menyambung silaturahim itu orang yang membalas kalau dikunjungi. Tapi al-wasil adalah orang yang memulai dikunjungi meskipun orang ini tidak dikunjungi. Orang yang mulai menyapa meskipun tidak disapa. Orang yang memaafkan meskipun lawannya tidak memaafkan. Nah, ini kayak saya agak sedih sebenarnya, banyak sekali perpecahan di umat kita, cuma perbedaan paham, baik pemahaman keagamaan, pemahaman aliran, golongan, pemahaman politik, itu membuat pecah belah.
Dan yang paling parah, dan ini sudah terjadi dalam sejarah umat Islam, perpecahan politik. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf ya, saya akan sering mengingatkan ini. Dulu sahabat Nabi Ali dan Muawiyah pun pecah karena urusan politik. Jika mau kita ini benar-benar mendapatkan nur rahmaniyah, coba grup-grup kita disepikan dari obrolan politik. Ya, cukup itu jadi obrolan kita di ruang yang lain. Bukan berarti Islam terpisah dari politik, enggak. Tapi kalau ngaji aja. Nanti kalau mau buat kajian politik, ya buat grup sendiri aja. Ya. Karena kalau sudah berpolitik, namanya politik, di situ ada hasad, ada tipu daya, ada simpati, ada empati, ada kebencian, dan itu membuat kita akan rusak. Saya tidak bisa bayangkan Sayyidatuna Aisyah bisa perang dengan Sayyidina Ali. Itu urusan politik. Satu istrinya Nabi, satu sepupu dan mantunya Nabi. Bisa dibayangkan Bapak Ibu. Ya. Dan ini mau muncul lagi di 2021, ini kan masih pecah-pecah partai. 2022 nanti mulai. 2023 panas, 2024 puncak. Kita nggak tahu terjadi apa lagi. Karena 2019 kita sudah pecah belah. Ya. Kita udah hancur, kita sudah rusak sesama kita, cuma karena persoalan itu. Kalau ini berlanjut lagi, wallahu a'lam. Ya. Maka kita hanya dapat rahmaniyah, tapi nggak dapat apa? Mungkin dapat rahimiyah, tapi nggak dapat rahmaniyah. Nah, ini agak menyedihkan. Dan Allah Ta'ala menyebut orang-orang beriman itu ar-ruhama bainahum. Mereka saling mencintai sesama mereka. Walaupun beda faham, beda aliran, beda golongan, beda manhaj, beda pengajian, beda partai, beda cenderungan politik, beda faham. Ini seharusnya ada ar-ruhama bainahum. Ya. Jadi orang-orang beriman itu ruhama, ya, ada rasa cinta sesama mereka. Nah, Bapak Ibu yang bukan Allah, jadi lalu bagaimana caranya supaya Rahman Rahim ini masuk ke dalam diri kita, nurnya? Pertama, sering baca namanya. Ya, sering baca nama ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, Rahim. Ya. Dan yang lebih afdal, setiap kali melakukan apa, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan Imam Zarruq mengajarkan yang membaca nama Allah ya Rahman, ya Rahim, atau khusus ya Rahim 100 kali saja, maka nama ini akan memancar dalam diri. Nah, jadi kalau nama untuk disebut-sebut, Rahman dipanggil-panggil, kalau sering memanggil Allah dengan nama ini, maka Allah akan memancarkan sifat-sifatnya kepada orang yang membaca ini, sehingga memantul dalam diri. Kita berharap Allah memancarkan itu kepada kita, sehingga memantul kepada selain kita. Nanti buahnya, natijahnya adalah muncullah kelembutan hati, riqqatul qalb. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf ya, kenapa hati kita keras? Karena nur rahmaniyah, nur rahimnya belum masuk ke dalam qalbu kita. Karena itu saya mengajak setiap hari zikir ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pagi sore itu bagus, baca itu. Kalau bisa 100 kali itu lebih afdal. Karena Allah menyebut Ar-Rahim selain Bismillahirrahmanirrahim itu 114. Ar-Rahman ada 57. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Allah serius. Dan ini terbanyak. Jadi terbanyak setelah lafaz Allah. Kalau Allah kan ribuan, di atas angka 1000. Hu juga banyak sekali. Nah, maka Bapak Ibu yang bukan Allah, dalam mengenal Allah tidak ada kata tua muda, maka siapa yang kenal Allah, dia akan menjadi dewasa. Siapa yang tidak kenal Allah, dia tetap belia, meskipun umurnya sudah di atas 60, 70, tapi jika tidak mengenal rahasia-rahasia ini, dia tetap seperti anak kecil. Ya, gampang tersulut, gampang emosi, baperan.
pemahaman pendek, tidak mau berbaik sangka kepada makhluk. Nah, inilah yang terjadi ya. Gampang termakan hoax. Nah, ini saya tidak mau Bapak Ibu di umur-umur emas ini masih terjebak di sana. Maka coba dikonsumsi nama Allah itu setiap pagi. Maka saya sangat senang mendengar Bapak Ibu lagi menghafalkan Asmaul Husna ya. Hafal ya, memahami maknanya, resapi maknanya, kemudian pancarkan itu dalam akhlak kita terapkan akhlak kita, insya Allah Allah menjamin kita masuk surga. Kira-kira begitu Pak Mas, lebih kurang tentang penjelasan pendek terhadap Rahman dan Rahim. Ya. Silakan Pak Mas. Baik, terima kasih Ustadz. Ya, kita sudah menerima mengenai Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Ar-Rahman adalah kasih sayang untuk semua makhluk Allah dan Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah untuk khusus untuk orang yang beriman. Dan ada 99 sebetulnya Ar-Rahim itu. Cuman satu yang Ar-Rahman itu 99 ya Ustaz. Satu yang diberikan ke makhluknya di dunia dan 199 untuk di akhirat kelak ya Ustaz ya. Iya, betul. Baik, Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau bertanya untuk lebih memperdalam apa yang telah Ustaz sampaikan tadi. Silakan kalau mau bertanya ngacung atau di unmute speakernya. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Mardelis dihidupin videonya Pak Mardelis. Oh, videonya. Mana video? Here. Ya Allah. Ya, silakan Pak. Sebentar. Videonya mana nih? Ya udah Pak, nggak pakai. Ya nggak apa-apa, langsung aja Pak Mardelis nanti di. Nggak tahu dah. Ini videonya udah. Ya udah silakan Pak. Udah ada ketemu. Udah silakan Pak Mardelis sudah nampak nih. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, sebegitu panjang uraian dari Rahman Rahim tadi. Kalau saya menyimpulkan secara singkat gitu, tolong kalau salah diluruskan lagi. Apakah dalam menyingkapi Rahman Rahim ini yang Rahman itu semua makhluk dapat bahagian, tetapi yang Rahim ini khusus bagi orang yang beriman. Apa bisa itu kesimpulan Ustaz? Terima kasih. Betul. Ya kalau saya buat ilustrasi Pak, ya ini kita buat gambarnya ya. Coba Pak Mas jadiin saya co-host Pak Mas. Oh iya. Oke, terima kasih Pak Mas. Saya tulis sedikit ya. Iya. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, ini cara ilustrasinya gimana? Kira-kira gini, Pak. Nah, ini Ar-Rahman nih, mencakup semua makhluk. Tapi, jadi kalau ini dunia, di dunia ada mukmin, ada kafir, ya. Maka nanti di akhirat ini khusus mukmin aja. Ya betul. Ya, nah, ini rahim, ini Rahman. Ya, mencakupnya kira-kira begitu. Jadi Rahman sampai ke sini, sampai ke belakang. Tapi Rahim Allah khususkan untuk orang beriman saja. Ya, kira-kira gitu, Pak. Ya, Ini boleh terima kasih. Ya.
Luar biasa itu. Jadi yang Ar-Rahman itu ada 100, yang untuk di dunia cuma 1 ya. Jadi yang Cuma 99 1. lagi akan kita terima di akhirat, Ustaz. Iya, jadi ini 99 ini. Masya Allah. Sedangkan yang di dunia itu doang. Padahal Masya semuanya ada 100 kan, ada 100. Masya Allah. Ya, Makanya terima itu kasih, yang di Ustaz. akhirat itu kalau senang itu betul-betul yang nggak bisa terbayangkan senangnya kayak apa gitu ya, Ustaz. Nggak bisa bayangin udah. Nggak bisa bayangin. Bapak, nama Allah 1 aja masuk ke kolbu udah. Itu sudah enak di sono. Udah jadi raja nanti di surga. Masya Allah. Ya. 1 aja nama Allah bersemayam di kolbu. Udah, gitu udah enak di sono. Karena yang Allah pandang cuma kolbu. Kolbunya ada nama dia nggak? Gitu. Kalau Allah melihat, loh, ada nama saya di kolbu orang ini, diselamatkan oleh Allah. Karena kalau nama Allah sudah masuk ke kolbu, pasti nama selain Allah hilang. Gitu. Itu udah otomatis. Nah, 1 aja. Kita tersentuh oleh Rahman, Rahim, udah 2. Kita udah enak, Bapak Ibu. Ya, silakan lanjut, Pak Mas. Jadi maksudnya kalau kita menzikirkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, kita betul-betul menghayati juga artinya gitu sehingga sifat Allah itu masuk ke dalam kalbu kita gitu, Ustaz. Betul. Ya. Betul. Baik, Bapak Ibu silakan yang mau memperdalam. Bu Ella barangkali. Saya, Pak. Oh ya, silakan Bu Mun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nasir, Ustaz. Ya. Tadi dikatakan bahwa karakter bagi orang yang rohmaniyah ya. Itu salah satunya adalah harus saling menyayangi dan selalu berbaik sangka kepada orang lain. Nah, kalau saya menyayangi dengan makhluk lain, sedangkan misalnya kita itu ada tikus, itu kan makhluk Allah. Kemudian dia kan mengganggu kita. Kalau kita sewaktu-waktu membunuhnya ataupun ada orang yang meracuni tikus, itu apakah tidak punya rasa Rahman makhluk lain? Yeah. Apakah dosa gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tikus ya. Jadi ada hewan yang kita harus kasih rahmaniyah. Ada yang tidak. Satu kali tikus mengganggu makanan, minuman di rumah-rumah Nabi, di rumah istri-istri Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Maka Nabi mengatakan, "Uqtulu, bunuhlah." Kenapa? Karena itu bagian minal fuwaisiqah, disebut sebagai fasik kecil. Fuwaisiqah itu artinya sesuatu yang keluar dari tempat yang buruk. Jadi kalau membunuh tikus, tapi membunuhnya jangan dengan cara menyiksa. Bunuhnya dengan cara yang pantas lah. Nggak boleh misalnya kita jepit, kita cekek, gitu nggak boleh ya. Kita kalau membunuh dengan cara yang baik. Membunuh binatang-binatang kayak tadi ya. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Ya Allah mengatakan lewat lisan Rasul, kalau kamu membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jangan ditabrak gitu ya. Bunuh dengan cara mungkin meracuni kayak tadi atau dengan cara yang pantas lah. Jangan yang seperti yang kita dengar dari orang-orang dengan cara menabrak, itu nggak baik. Menyiksa. Jadi boleh dibunuh ya, termasuk nyamuk itu boleh dibunuh. Makasih, Ustaz. Iya. Kecoa itu fuwaisiqah. Jadi ada hewan-hewan yang disebut fuwaisiqah yang itu Nabi izinkan. Kita tidak justru karena Rahman itu kita membunuhnya. Karena kita kasihan bahwa ada yang terganggu karena dia, maka kita bunuh. Kalau kita biarkan tikus-tikus, kecoa ini kan jadi penyakit. Jadi dalam Islam membunuh itu sendiri pun bukan karena pembunuhan kebencian, tapi karena sayang. Ada kesayang yang lebih besar yang kita jaga. Ya. Ya, Bu Ella kelihatannya. Silakan Bu Ella. Di-unmute dulu Bu Ella.
Di unmute dulu Bu Ella. Bu Ella masih suaranya masih belum. Sebelah Sudah kiri ya udah. Pak? Udah, silakan udah. Ini menyambung ini nih apa? Kalau semut bagaimana Ustaz? Katanya semut itu juga kita tidak diperbolehkan membunuh semut, sedangkan semut Kalau itu semut kan mengganggu tidak termasuk agen pembawa penyakit. Maka Nabi tidak menyebutnya fuwaisikah, tapi bahkan menyebutnya sebagai teman Nabi Sulaiman. Maka suatu saat ketika ada seorang nabi terdahulu membunuh semut dengan cara membakar sarangnya, itu nabi ini langsung kena sanksi. Nah, dan sanksinya itu agak berat tuh nabi yang suka membunuh semut tadi ya. Nah, jadi gimana caranya? Kalau sama semut disuruh dipindahin. Kalau jumlahnya banyak Ustaz, banyak banget begitu. Ada caranya, ada dipindahin Bu, itu dipindahin caranya. Oh gitu. Pindahin itu pasti dengan cara kita pindahin, bisa dengan taruh cairan, misalnya kayak kapur. Ya itu kan nggak membunuh. Jadi yang kira-kira bikin dia tidak betah tinggal di situ gitu. Oh gitu ya. Jadi memang ya, jadi intinya memang kalau semut itu tidak boleh ya, sebaiknya tidak boleh dibunuh ya Ustaz. Ya. Kalaupun kita membunuhnya, tapi jangan banyak lah. Mungkin karena efek obat-obat yang kita taruh supaya dia pindah, ya pasti ada korbannya, tapi jangan semua. Ya, jadi Nabi melarang membunuh semut karena semut itu dulu pernah menjadi temannya Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman pernah senyum kepada semut. Ya, karena kalau ibu bunuh semut, termusuh sama Nabi Sulaiman di akhirat. Ustaz mungkin sekalian Ustaz Kenton kita nggak tahu nih, ya, saya baru tahu juga tuh binatang apa saja yang boleh dan binatang apa saja yang tidak boleh Ustaz. Kalau ada. Ya, binatang yang boleh dibunuh itu yang disebut fuwaisikah. Fuwaisikah ini yang keluar dari tempat-tempat yang kotor. Apa saja yang keluar dari tempat kotornya? Tikus, kecoa, tapi ada yang sampai sekarang kita masih bingung maknanya, yaitu wazakh, uktulul wazakh. Apakah yang disebut wazakh itu? Wazakh apakah cicak atau binatang-binatang sejenis cicak? Karena ada misalnya kayak yang melata di pegunungan. Ini kan Nabi berbicara binatang yang ada di pegunungan, yang ada di daerah padang pasir. Nah, dulu si wazakh ini pernah ikut membesarkan api untuk membunuh Nabi Ibrahim. Kan Nabi SAW mengatakan uktulul wazakh, bunuhlah si wazakh. Ya, mirip-mirip kayak cicak tapi bukan cicak. Ya, kira-kira gitu. Jadi ini yang boleh dibunuh itu yang karakter fuwaisikah, membunuhnya justru karena kita sayang kepada orang sekitar kita. Karena mereka agen-agen pembawa kotoran, ya, pembawa penyakit. Nah, kalau semut, anjing, kucing itu dilarang, kecuali anjing gila. Ya, itu boleh dibunuh. Boleh ditabrak juga, boleh dibunuh aja dengan cara yang benar. Ayam, jadi selain itu binatang-binatang yang boleh disembelih, itu beda cerita. Ya. Nah, binatang-binatang kayak nyamuk, kayak ini fuwaisikah juga. Nyamuk ini kan ada yang membawa penyakit, apalagi nyamuk-nyamuk yang bikin demam berdarah misalnya, atau malaria. Malaria lebih tepat ya, bukan demam berdarah. Nyamuk-nyamuk yang bisa bikin penyakit disebut fuwaisikah. Jadi apa saja makhluk yang membawa penyakit atau keburukan disebut, apa saja hewan yang membawa keburukan disebut dengan fuwaisikah. Kata kecil dari fasik. Fasik yang keluar dari ketaatan, kalau fuwaisikah yang keluar dari tempat yang buruk membawa keburukan. Ya, Allahu a'lam. Gitu Pak Mas.
Baik, baik. Silakan yang lain Pak Daroni nih. Silakan Pak Daroni. Ini start video kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz, terima kasih Pak Mas, terima kasih yang telah dengan poin Ustadz tadi. Kita mestinya sangat bersyukur menjadi makhluk Allah itu. Karena kita punya Tuhan, punya pengewan, punya ini yang seperti Allah, yang maha pengasih, maha penyayang, dan maha cinta. Maaf Pak Mas tadi kurang cintanya itu. Cintanya maha pengasih, dan maha cinta. Yang luar biasa itu. Yang cintanya seperti itu agungnya. Jadi kita harus bersyukur, senang sekali. Ya Allah, alhamdulillah Engkau ciptakan hamba menjadi makhluk yang mempunyai Tuhan seperti Engkau, yang begitu hebat, begitu luar biasa. Jadi sayang sekali orang yang menyanyiakan hidupnya, eksistensinya itu yang tidak mensyukuri dirinya. Mungkin begitu saja. Betul, Pak. Dan lebih lagi menjadi orang yang beriman, luar biasa kita bersyukurnya. Orang beriman itu kasih sayangnya seperti itu, sehingga kita mestinya tidak putus-putusnya selalu bersyukur pada Allah. Dan konon Ustadz juga kita harus meniru sifat Allah yang Rahman dan Rahim ini. Iya. Jadi kita juga harus sayang kepada makhluk Allah, termasuk kucing. Istri saya itu dia suka ngasih makan kucing Ustadz. Jadi alhamdulillah. Lalu yang maha sayang tadi itu. Ini pertanyaan sekarang saya Ustadz. Maaf kalau ada orang atau seseorang yang dia itu wajib untuk ibadah, bahkan mengajar ngaji dan sebagainya. Tetapi rasa sayangnya itu kurang tuh, bahkan kepada orang tuanya Ustaz. Itu bagaimana caranya Ustaz? Bagaimana caranya untuk mendidik dia? Pada dia itu ustazah, pada dia itu hebat, pada dia itu ustaz, dia itu sudah ngerti dan ini, tetapi rasanya itu kok selalu melihat sisi kurang baiknya, misalnya begitu pada orang lain, bahkan konon pada orang tuanya juga. Itu bagaimana Ustadz? Maaf, terima kasih. Ya. Orang mau dia doktor, profesor, ustadz, kiai, habib, kalau dia guru agama tapi tidak bisa menyayangi orang terdekatnya sama sekali, berarti dia masih beragama itu pada dua komponen, itu Islam dan iman, belum sampai ke derajat ihsan. Ya, jadi belum sampai ke derajat ihsan. Karena belum sampai ke derajat ihsan, maka kolbunya belum hidup. Karena urusan sayang menyayang itu kan ada di kolbu, bukan di otak pikiran kita. Jadi orang yang sering mengaktifkan otaknya, akalnya, kecerdasan intelektualnya, itu emang akan menjadi kaku. Walaupun dia ustaz, walaupun dia guru ngaji, walaupun bahkan dia bergelar habib, kata orang, itu nggak ngaruh. Tapi kalau kolbunya sudah dapat ilmu mengenai ihsan. Jadi Islam iman itu pengenalan terhadap hak dan kewajiban. Sedangkan al-ihsan itu pengenalan terhadap siapa yang mewajibkan itu. Kenapa kita punya hak? Siapa yang memberi hak itu? Nah, itulah al-ihsan. Nah, jadi caranya orang ini ya kita doakan saja dia ketemu guru yang bisa menghantarkan nur rahmaniyah, nur rahimiyah yang merupakan bagian dari ilmu al-ihsan tadi. Ini yang kita sebut ma'rifatullah. Jadi orang ini baru mengenal Allah dari sisi zahir al-Islam, dari sisi keimanan, belum sampai kepada sisi mengenal Allah, sifat-sifatnya, mengenal Allah perbuatannya, nama-namanya, dan lain sebagainya. Begitu Pak Daroni. Jadi mungkin
bukan orang tuanya atau temannya yang bicara, tapi mungkin suatu saat dia ketemu guru yang akan mengubah dia. Kan ilmu itu berkembang terus. Nggak ada ilmu yang stagnan selama kita masih mencari. Saya pun masih belajar, saya juga masih mencari tambahan ilmu setiap hari. Dan Bapak Ibu bisa rasakan awal saya ketemu dulu dengan Bapak Ibu, ada yang ketemu di Istiqlal, ada yang ketemu di RSI, itu pasti merasakan saya pun berbeda, saya pun akan bertambah. Begitu juga Bapak Ibu pasti mengalami hal yang sama. Ya. Baik. Cukup Pak Daroni. Syukran. Silakan, tadi kelihatannya Bu Rizza ya. Silakan Ibu. Ya, betul Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ustaz, saya mau tanya tentang hadis yang berbunyi tidak ada amal manusia manapun yang lebih menyelamatkan dari azab Allah dibanding dengan zikrullah. Iya. Nah, kalau zikrullah ini kita kaitkan dengan Asmaul Husna yang tadi Ustadz sedang jelaskan, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Itu gimana Ustadz? Apakah pelaksanaan hadis ini dengan amal-amalan yang lain selain Asmaul Husna? Ya, caranya sederhana, Bu. Lazimkan baca ya Rahman ya Rahim dan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Bapak Ibu mau pagi ini selesai ngaji itu zikir ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Merasakan itu terasa nikmat. Ya, pelan-pelan aja baca 7 kali, 21 kali, 33 kali, 70 kali, 101 kali. Nanti itu akan terasa, nanti terpolakan dalam diri kita kalau sudah rutin membaca namanya. Jadi betul, dan itu adalah pembebas dari azab Allah. Maka tadi saya katakan itu sebenarnya dari hadis itu. Kalau sudah ada nama Allah bersemayam bertahta di qalbu kita satu saja, maka kita sudah jadi raja di antara raja-raja akhirat. Ya. Karena Allah raja di raja. Nanti orang-orang yang menyimpan nama Allah di dalam dirinya, Allah angkat dia menjadi raja. Jadi sultan-sultan lah. Dan dia hidupnya enak. Maka orang-orang yang nanti nggak punya, di alam kubur aja udah susah. Ketika ditanya man rabbuk, siapa Rabbmu, dia bingung. Ya. Dia akan kelupaan, ini siapa. Maka mulai pagi ini, Bapak Ibu, jangan lepaslah dari nama-nama Allah. Asmaul Husna tersebut. Ya. Kira-kira gitu. Ya, Pak. Oh, Pak Sanusi, silakan Bapak. Silakan Pak Sanusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Dokter. Kadang-kadang kita punya sistem toilet, kita kan kadang-kadang bergabung ke tempat mandi dengan toilet, WC. Ya. Bagaimana kita menyampaikan Rahman Rahim ini di ruangan-ruangan yang terlarang begitu, Pak? Iya, bagus Pak Dokter. Bacanya sebelum masuk lalu dalam hati. Jadi kalau kita lagi di dalam, kita baca di dalam hati. Oh, gitu. Jadi nggak masalah. Karena makruh kalau dibaca dengan lisan di tempat-tempat yang ada kotoran. Ya. Makruh. Haram tidak, makruh ya. Cukup baca di kolbu ya. Dalam hati, dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, udah kita mandi. Bapak Ibu, untuk mandi, kalau malam hari ataupun pagi, jangan langsung mandi mengguyur-guyur kepala. Ya. Kalau bisa dimulai dengan wudhu dulu. Kalau sudah wudhu, itu kan semua saraf-saraf kita mulai tersentuh, jadi nggak akan kaget. Tangan, muka, tangan, kepala, kaki. Di kaki ini kalau boleh disiramnya agak panjang, agak lama. Baru siram bagian belakang kita sini, pundak, leher, baru kepala. Jangan langsung siram kepala, karena banyak kita dengar ada orang jatuh, kaget atau meninggal di toilet. Nah, itu sebabnya karena itu. Semoga Bapak Ibu terjaga dari itu semua. Ya, Pak Mas, Pak.
Baik, cukup ya, silakan Pak Zen. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Suara masuk ya? Masuk, bagus, silakan. Ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama, kita ini kan iman kita kan yazid wan yanqus ya. Kadang naik, kadang turun. Selama ini kita sudah belajar ma'rifatullah, kita nggak berzikir, semua amalan dilakukan. Pada saat turun, tamu yang terhormat malaikat mau datang, gimana itu Ustaz caranya untuk bisa apa namanya istilahnya mengangkat lagi lah gitu istilahnya. Ya. Yang kedua Pak Zen? Satu-satu deh, nanti tidak lupa. Oh iya. Pertama, jangan lupa setiap hari baca doa minta husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha. Ya Allah biha. Ya baca pagi, sore. Insya Allah pasti husnul khotimah. Yang pertama. Allah itu kan Rahman dan Rahim. Iya. Ya. Rahman dan Rahimnya ini kan salah satunya dibagi ke malaikat maut. Betul. Maka malaikat maut itu jangan dibayangkan dia itu ganas, jahat. Enggak. Malaikat maut itu kalau ketemu orang yang di kolbunya ada nama Allah, itu dia balik lagi ke Allah. Enggak jadi nyabut. Nanya, ya Rob, itu hambamu, kasihmu di dalam dirinya ada nama Engkau. Masya Allah. Maka diberikanlah SK baru kira-kira begitu. Mencabutnya sehalus mungkin. Disambut dengan sambutan yang meriah mungkin. Maka ada yang itu disambut dengan malaikat, ada yang langsung mendapat syafaat Rasulullah, disambut oleh Rasulullah. Semoga kita termasuk mereka ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi caranya rutin aja Pak zikir ya Allah. Kalau sudah mengalir nama itu dalam kolbu, dia nggak akan keluar lagi. Nggak akan keluar lagi sama sekali. Insya Allah. Yang kedua Ustaz, tadi Ustaz jelaskan tentang Innallaha ghafurur rahim. Pengertian ghafurur rahim ini kan ghafur itu menghapus dosa-dosa, rahim yang menyayangi, mencintai. Kalau ini kita tujukan kepada orang lain, maksud saya anak misalnya, supaya mendapatkan Innallaha ghafurur rahim ini teknisnya kayak apa Ustaz? Iya, yang menguasai kolbu kan Allah. Ya. Maka kalau kita ingin orang tertentu supaya dia menjadi orang yang dapat pancar Rahman Rahim, panggil aja yang punya kolbu itu. Siapa yang punya kolbu? Kan Allah. Allah. Wahai yang membolak-balik hati, ya wahai yang menguasai jiwa, tolong kirim nur Rahman dan nur Rahimmu masuk ke dalam kolbu fulan. Apalagi kalau anak sendiri enak gitu. Amin. Ya, lalu baca laqad ja'akum rasulun azizun alaihi ma antum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Di situ Rasulullah disebut bersifat rahim. Nah, ini yang belum saya sampaikan tadi. Jadi kata Rahman ya, itu di Quran disebutkan sebagai sifat dia semata. Tapi Rahim juga disebutkan sifat Allah plus sebagai nama Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kalau kita mau meniru Nabi, kita harus menjadi hamba-hamba yang rahim. Jamak dari rahim itu ruhama. Ruhama bainahum. Insyaallah. Ruhama ini mau beda faham, mau beda kecenderungan, manhaj, mazhab, aliran, keagamaan, yang penting masih ada nama Allah di kolbunya. Mau beda politik itu pasti ada sayang. Ya. Maka mengkritik pun karena sayang. Maka mulai sekarang Bapak Ibu kan kalau mengkritik sesama beriman berarti niatkan karena sayang kepada engkau gitu. Bukan karena benci. Ya. Terima kasih Ustaz, jazakumullah. Baik. Ustaz, Pak Mas, boleh Pak Mas? Oh silakan Pak Hakim, Masya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ustadz, mengenai zikrullah, Pak Ustadz. Jadi, sebagaimana mungkin sudah kita ketahui, ada zikrullah bil lisani, zikrullah bil qalbi, zikrullah bil af'ali. Itu semua puncak dari semua zikrullah itu ada dalam sholat. Terpadu semuanya di situ. Dan kuncinya sebetulnya zikrullah af'ali. Jadi orang selama ini pemahaman secara awam kita seolah-olah zikrullah itu hanya lisani. Padahal bagaimana itu teraktualisasi dalam kehidupan keseharian kita. Sesuai dengan pekerjaan, profesi kita. Semakin sempurna zikrullahnya itu, semakin setiap detik barangkali af'alnya itu terkait terus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Pak Ustadz? Mohon bimbingannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya kan memang sudah menyebutkan bahwa nama Allah ini bisa kita berta'alluq kepadanya, bergantung. Bisa kita bertakhalluk, kita meniru sifat-sifat yang pantas kita tiru. Nah, meniru ini ada dalam fi'il lisan, perbuatannya lisan, yaitu menyebut. Ada dengan fi'il qalbi, fi'ilnya qalbu dengan memaknai. Ada dengan fi'il arkan, fi'il tubuh. Ya, dengan sikap secara zahir. Kalau digabung, nah inilah yang disebut dengan zikir af'al. Zikir hal, ya kalau bahasa guru-guru kita, ini zikir bil hal. Zikir dengan hal. Jadi ada orang nih baca ya Rahman, ya Rahim, tapi dia kata-katanya itu nggak enak. Berarti baru sampai di lisan, belum sampai dalam perbuatan fi'il. Ya. Dan betul semua itu terkumpul dalam sholat. Nah, maka sebenarnya orang cukup dengan sholat saja, itu sudah wusul, sudah sampai kepada Rahman dan Rahimnya Allah. Nah, coba lihat kita sholat Bapak Ibu. Sholat itu tubuh kembali ke bumi dengan ruku dan sujud. Sujud itu kan adalah manifestasi nyata bahwa tubuh kita kembali ke bumi. Kalau tubuh kembali ke bumi, ruh kembali kemana? Ruh kembali ke hadirat Allah. Maka semakin orang menundukkan tubuh yang fisik ini, akal otak yang sangat sombong ini, maka semakin ruhnya melayang tambah tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita ini kan di dalam dirinya semuanya sama. Di dalam diri kita ini ada semacam chip kesombongan. Semua kita, mau dia ustadz, mau dia kiai, mau dia habib, sama. Mau orang umum, mau orang khusus, mau orang santri, mau orang biasa, sama. Nah, itu ditaklukkan cuma dengan sujud. Cuma dengan sujud. Nah, ketika kita sujud, maka saat itulah ruh kita, dia sedang naik menuju arasnya Allah. Tapi ada yang nyampe, ada yang nyangkut, nah itu masalahnya. Ada yang nyangkut tengah jalan, akhirnya nggak nyampe-nyampe kepada Allah. Di ruh itu maunya naik, tubuh ini maunya turun. Syahwat menarik ke bawah, sedangkan ma'rifat menarik ke atas. Barangkali gitu, Pak Dokter. Jazakallah, Pak Ustadz. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak Ki. Bapak Ibu masih ada lagi yang lain yang mau ditanyakan atau klarifikasi? Kelihatannya tidak ada lagi. Ada? Saya Ustadz ya. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau menanyakan, kalau kita menghafalkan Asmaul Husna itu yang 99 itu umpamanya hafal. Hanya kalau tidak artinya itu belum bisa hafal, itu gimana Ustadz? Jadi hanya menghafal nama. Iya, untuk umuran Ibu Sri dan Bapak-Bapak semua, tahapannya sekarang bukan menghafal lagi, tapi memaknai dan mengamalkan. Menghafal itu untuk anak bocah-bocah kecil-kecil sebenarnya. Ya, makanya dari kecil kita dulu ngafalin sifat 20,
Jadi jangan membebani diri lagi untuk tapi yang harus kita lakukan adalah memaknainya. Itulah yang kita jelaskan di pertemuan ketiga, ya. Man ahsaha dakhal jannah. Makna dari ihsa, siapa yang mengihsa pasti masuk surga. Itu ada 4-nya. Nah, nanti Pak Mas bisa mengulang kembali apa aja yang 4 itu. Silakan Pak Mas. Ihsa itu pertama menghafalnya, yang kedua memaknainya, misalnya ya. Yang ketiga setelah memaknai meresapkan di kalbu dan setelah itu mengamalkannya, ya. Jadi mengamalkan dari sifat-sifat Allah tersebut. Mengamalkan itu yang ditanyakan Pak Dr. Akib tadi, zikir arkani, zikir fi'li. Zikir perbuatan. Ya. Ya. Jadi orang kalau yang sudah masuk, ya, berarti kita sudah sama dengan berzikir. Jadi zikir itu tidak hanya menyebut di lisan, tapi juga mempraktekkannya. Itulah zikir perbuatan. Zikir fi'li, af'ali. Taraf pertama tentu dengan menghafalnya tentu Ustaz ya. Kalau kita nggak tahu, nggak hafal ya gimana kita mau mendalaminya lagi. Betul. Tapi jangan dipaksa-paksa juga, kan kasihan. Ya kalau nggak hafal ya sudah kan. Makanya sekarang kalau menghafal jangan dengan cara anak kecil menghafal, tapi mungkin dilakukan, nanti hafal sendiri. Iya betul. Bapak Ibu yang ingin menghafal ya kebetulan saya sudah ikut dan rasanya mudah gitu. Dengan pakai metode gambar gitu ya, dan alhamdulillah saya udah bisa. Kalau Bapak Ibu berminat silakan saya di Japri, nanti kita bikin grup sendiri, insya Allah saya mencoba mentransfer ilmunya. Dan kalau Bapak itu orang visual itu rasanya agak cepat gitu, dengan membayangkan gambar itu kita nggak ada yang tertinggal tuh yang 99 itu, dan sekalian kita menghafal asma itu dan sekalian dengan artinya, jadi gambar itu ada artinya. Jadi insya Allah silakan kalau Bapak Ibu yang belum hafal dan kepingin belajar, saya siap di Japri aja nanti saya. Nanti Pak Mas saja di mentornya. Ya betul, ya insya Allah. Ya. Saya udah minta izin juga sama ISQ, dan boleh nggak saya menyampaikan dia? ISQ bilang boleh. Insya Allah. Sudah dapat ijazah itu Pak Mas. Jadi tolong dari hari lain aja. Kami semua ikutlah yang Husnul Khotimah ini. Iya. Allah. Ya. Setuju ikut Pak. Baik. Silakan Bapak Ibu yang lain masih ada yang mau diperjelas dengan Ustadz? Saya nggak lihat ini sebentar. Boleh satu lagi Ustadz. Oh Bu Mun silakan. Ini Bu Mun ini udah luar biasa beliau nih, rajin sekali ini ngapal. Bukan Pak Ustadz. Saya itu tadi dalam memaknai dari Nur Rahmaniyah tadi. Ada salah satunya yaitu orang yang berbaik sangka kepada orang lain, selalu berbaik sangka pada orang lain. Bagaimana cara menyikapi kita kalau kita ketemu orang yang jelas-jelas tidak baik dan berniat buruk kepada kita? Apakah kita tetap berprasangka baik juga dengan mereka dan bagaimana menyikapinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Orang yang berbuat buruk sama kita, misalnya ada orang yang ngutang nggak balik kan gitu ya. Kalau pakai Nur Rahmaniyah masih ketemu Bu jawabannya. Oh barangkali emang orang hidupnya susah gitu. Ya. Oh pantas dia begitu, hidupnya susah. Mungkin hutangnya gali lubang, tutup lubang, misalnya contohnya begitu. Kalau ada orang yang zalim kepada kita, bagaimana berbaik sangka? Ya, barangkali dia sedang mempertahankan diri. Itu bisa. Maka kalau kita dapat ruh Rahmaniyah ini, kita menghindar darinya. Tidak mau berpolemik. Jadi ternyata ketika Nabi SAW tidak mau berpolemik dengan orang-orang kafir Quraisy ke-6 Hijriah, padahal sudah mau sampai di Mekah, itu karena Nur Rahmaniyahnya. Nama beliau dicoret, dihapus dari MOU kesepakatan perjanjian antara orang Islam dengan orang-orang kafir Quraisy. Itu Nabi kemudian ya udah silakan gitu. Jadi Nabi itu banyak ngalahnya.
Maka ciri-ciri orang yang dapat rohmaniyah ini, dia lebih suka mengalah untuk menang. Jadi menang itu nggak mesti kita selalu dominan. Kita bisa membalas, nggak mesti. Kadang-kadang orang menang itu dengan cara dia mengalah. Jadi menghindar. Jadi kalau Ibu kalau ketemu begitu, menghindar saja. Setiap kita ini berpikir buruk tentang makhluk Allah, saat itu juga kita menodai pikiran dan hati, dan itu hidup nggak akan tenang. Coba aja Bapak Ibu pagi ini berpikir tentang tetangga kita jahat, itu hidup langsung nggak nyaman. Kita berpikir tentang orang yang jahat kepada kita, hidup tuh kayaknya nggak nyaman aja. Ya, maka coba dipancarkan, dimunculkan nama ini dalam pikiran kita, dalam jiwa. Insya Allah akan terasa hidup lebih bahagia. Ya. Di depan kamera. Baik. Terima kasih Ustadz. Jadi saya bayangin ini kalau sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ini sudah masuk di dalam kalbu kita itu, rasa-rasanya itu tidak akan ada yang keluar dari mulut kita yang nyakitin orang. Rasa-rasanya itu tidak akan ada yang marah gitu ya Ustadz ya. Rasa-rasanya itu sejuk damai gitu. Seperti Allah sayang kepada semua makhluk, ya kita akan terbawa begitu ya Ustadz ya. Tidak ada rasa walaupun marahnya marah cinta. Marah sayang. Jadi semuanya yang dilakukan dengan cinta ya. Saya bunuh dia karena saya cinta gitu kan. Saya ini kan dia, saya nasihatin dia karena saya cinta misalnya gitu. Jadi Masya Allah luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita bisa zikirkan terus ini Ar-Rahman Ar-Rahim sehingga kita masuk di dalam kalbu kita sifat Allah yang dua ini. Untuk berikutnya kita akan mendalami sifat Allah Al-Malik sama Kudus ya Ustaz. Nanti digabung aja Pak, Malik, Kudus, Salam 3. Malik, Kudus, Salam. Baik. Baik. Insya Allah pekan depan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita cukup. Mohon maaf Pak, pekan depan kalau bisa dimajukan ke Rabu mungkin nggak? Karena hari Kamis itu saya ada mau ziarah ke Ibu lewat Pekanbaru, jadi ke Pekanbaru dulu baru ke Ibu. Mungkin jadi Rabu pagi, Ustaz. Kalau boleh dimajukan. Baik, saya siap aja. Yang lain-lain bisa ya semua. Insya Allah pekan depan, khusus pekan depan hanya hari Rabu pagi gitu Ustaz ya. Setuju. Baik. Pagi, Pak. Baik, Bapak Ibu, kita tutup acara kita bersama-sama baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahaladzim, doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.